Nah harusnya dari sekarang anak muda kita kan dilakukan rekayasanya, diarahkan untuk masuk ke bidang profesi ini, ke sini, bukan asal ikut sekolah, silakan ikut SD, SMP, SMA, jurusan bebas saja ambil. Harusnya itu bisa diarahkan. Kalau bidang misalnya hukum, oke, kasih yang senior misalnya karena hukum ini kan lebih saklek. Tapi kalau bidang ekonomi kreatif, UMKM, kepemudaan, olahraga kan anak muda juga menurut saya nggak salah. Jadi jelas kita itu arahnya SDM kita ini mau kemana nih. Jadi kalau Gamki ditanya, Gamki bisa tolong siapkan kader-kader yang hukum. Kader-kader kita bisa siapkan Bang. KNPI tolong diinformasikan. Jadi kader-kader ini kan sesuai dengan apa arah perjalanan bangsa kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Sahabat muda Indonesia, hari ini kita kedatangan sahabat kita yang keren, progresif dan tentu visioner. Orangnya masih sangat muda, ganteng, cerdas lagi. Di depan saya sudah datang Bung Sahat Martin Philip Sinurat. Nama lengkap ini ya? Ya, siap. Pak, biasanya sih Sahat Sinurat. Ya, Beliau Ketua Umum Gerakan Alumni Muda Kristen Indonesia. Gerakan Angkatan Muda. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Ketua Umum Gamki. Ngeri ya, keren. Selamat datang Bung. Ya, terima kasih Bang Ilham. Terima kasih telah memenuhi undangan kami di podcast Rumah Pemuda. Kali ini Bung Sahat kita akan berdiskusi soal menyongsong kepemimpinan baru Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tentu banyak perspektif yang akan berkembang soal komitmen, soal ya macam-macam. Bagaimana anak muda atau pemuda melihat kepemimpinan hari ini? Mulai dari ya yang paling bisa kita lihat adalah pola rekrutmen ya yang masih standar-standar. Silakan Bung. Ya, terima kasih Bang Ilham dari podcast Rumah Pemuda sudah mengundang saya di sini. Jadi langsung ke topik ya Bang terkait kepemimpinan saat ini, kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, kita melihat dari awal terbentuknya kerjasama ataupun pasangan ini tadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran, di situ kan sudah terlihat komitmen kepada pemudanya. Pemudanya betul. Pak Prabowo dengan pengalaman politiknya kemudian bisa berpasangan dengan Mas Gibran yang usianya masih di bawah 40 tahun. Nah, di sini kan kita sudah melihat ada kombinasi kepemimpinan yang sudah senior yang berpengalaman dengan yang muda, yang energik, yang juga punya semangat. Tidak bicara masa lalu tapi bagaimana masa kini dan masa depan. Jadi ini yang menurut kita tentunya kepemimpinan yang harus kita dukung bersama. Nah, kemudian juga ketika pembentukan kabinet, nah kita juga melihat komposisi di menteri maupun di wakil menteri itu juga banyak merekrut anak-anak muda. Baik di menteri dan di wakil menteri. Jadi di sini kita melihat dari pimpinannya Presiden Wapres sudah ada anak mudanya, kabinetnya juga sudah ada muda. Nah seharusnya program-programnya pun itu harusnya lebih banyak memprioritaskan generasi muda. Apalagi bonus demografi yang kita akan hadapi dan anak muda itu yang usianya di bawah 50 tahun atau di bawah 45 tahun itu hampir 60% dari penduduk kita sekarang. Artinya kemenangan Pak Prabowo salah satunya tidak jauh dari didukung oleh generasi muda. Sehingga 5 tahun ke depan tentu kita sangat berharap program-programnya Pak Prabowo itu juga bisa mengutamakan memprioritaskan generasi muda kita. Gitu. Yang konkret menurut Bung Sahat apa kira-kira program yang harus diusung oleh Pak Prabowo dalam menyongsong Indonesia Emas 2045? Karena isi Indonesia Emas 2045 itu pasti anak muda yang ada hari ini. Ya betul. Saya sepakat Bang Ilham soal generasi Indonesia Emas 2045, yaitu kita lah generasi emasnya Bang. Jadi bagaimana tentang Indonesia di tahun 2045 itu tergantung bagaimana kita menyiapkan generasi emas kita sekarang. Nah kalau Bapak Prabowo kemarin sampaikan pembangunan infrastruktur kan sudah dilakukan di zaman Pak Jokowi. Nah sekarang adalah fokus salah satunya misalnya makan bergizi gratis. Ini kan salah satunya fokus untuk pengembangan SDM anak muda. Jadi kita sangat mendukung, tinggal bagaimana supaya tepat sasaran. Jangan jadi tempat untuk para vendor-vendor besar untuk ambil keuntungan. Kasarnya lahan korupsi baru, tapi bagaimana itu bisa tepat sasaran, UMKM bisa dilibatkan, produk-produk pangan lokal pun bisa kemudian diserap melalui
program makan bergizi gratis. Nah yang kedua tentu mempersiapkan tenaga kerja muda nanti ketika sudah masuk ke angkatan kerja, sudah lulus dari SMA, SMK maupun dari sarjana misalnya ataupun D3 seperti itu, bagaimana kita mempersiapkan agar mereka masuk ke dunia kerja. Karena seringkali tantangan anak muda sekarang kan setelah lulus kita bingung Bang, kita mau kerja di mana, kita harus masuk ke bidang apa. Nah ini yang tentunya juga harus disiapkan oleh pemerintahan sekarang begitu. Artinya lembaga pendidikan tidak cukup mumpuni menyiapkan bakat yang secara spesifik gitu ya. Ya memang menurut beberapa penelitian kan tantangannya seperti itu. Kadang-kala lulusan dari perguruan tinggi ataupun dari sekolah menengah ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Nah, dengan kabinet yang ada sekarang dan sudah ada pembagian, kita lihat kan Bang, ada pendidikan dasar dan menengah. Nah, ada pendidikan tinggi. Nah, harusnya ini kan bisa lebih fokus untuk bisa melihat kebutuhan dunia kerja dengan potensi kita yang anak mudanya itu bagaimana bisa sinkron Bang. Kita sih yakin, optimis ketika pemerintah bisa bekerja keras, apalagi Pak Prabowo sampaikan kan tidak ada korupsi, tidak ada kunjungan-kunjungan ke luar negeri, semua harus fokus kerja untuk rakyat Indonesia. Ya harusnya ini menjadi cambuk ya, menjadi tanggung jawab bagi para menteri kita, wamen kita begitu Bang. Hari ini kan Bung Sahat lihat sendiri ya, jumlah kabinet itu begitu gemuk. Dalam perspektif pelayanan, semakin banyak pelayan, mungkin pelayanan akan lebih maksimal, ya kan? Betul. Tetapi dalam perspektif pembiayaan, menurut Bung Sahat, dari mana sumber pembiayaan kementerian-kementerian baru itu? Ya kalau yang tadi yang pertama kan Bang, tentu dengan adanya kabinet yang besar tadi harusnya bisa lebih fokus untuk bisa mengerjakan tugas masing-masing. Dan tentunya apalagi Pak Prabowo juga sudah sampaikan, ini juga evaluasinya berjalan. Artinya yang besar ini pun ketika tidak mencapai target-target yang diminta oleh Presiden, nah akan ada waktu untuk mengevaluasinya. Nah itu tentunya yang catatannya. Nah yang kedua soal pembiayaan, ya kita melihat kan pemerintah sekarang sedang fokus ya Bang melakukan beberapa program yang bisa kemudian menambah anggaran baru, baik dari pajak misalnya, dari kemudian investasi dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan efisiensi itu benar-benar bisa tepat sasaran. Jangan sampai tadi sudah kabinetnya besar ternyata tidak dikerjakan dengan maksimal. Nah ini tentu kembali lagi pemerintah kemudian yang bisa melakukan tugas-tugasnya tadi Bang. Kita ya sebagai rakyat ini kan melihat dulu nih dalam beberapa waktu ke depan Bang. Bung Sahat, saya pernah undang salah satu bekas tim penasehat, apa sih namanya itu, KPK. Bang Abdullah Hemahua. Dia sampaikan kayak di podcast itu, bahwa kami di KPK pernah berhitung katanya. Kalau pada sektor tambang saja tidak dikorupsi, maka praktis seluruh masyarakat Indonesia itu bisa digaji minimal 20 juta per kepala. Kalau tidak dikorupsi. Menurut Bung Sahat, komitmen Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi ini sejauh mana? Ya kalau kita melihat kan 1 bulan pertama itu kan beberapa kasus korupsi itu kan diungkap Bang. Nah kalau seperti yang tadi Abang sampaikan itu bisa benar-benar konsisten baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK lakukan tadi penanganan pertama itu korupsi yang berjalan tadi maupun pencegahan. Nah harusnya kan tidak ada kebocoran anggaran lagi Bang. Sehingga bisa benar-benar tepat sasaran untuk programnya termasuk untuk masyarakat. Jadi menurut saya dengan 1 bulan bisa melakukan proses-proses penangkapan yang kemarin. Nah ini kalau tiap bulan terus dilakukan, ya harusnya lebih takut ya masyarakat untuk para pemimpin elit-elit tadi maupun di dalam struktur birokrasi itu melakukan korupsi. Nah ini balik juga ke menteri masing-masing Bang. Kalau Pak Prabowo-nya sudah tegas, Wapresnya juga sudah tegas, harusnya menteri sama wamen pun tegas. Ketika ada bawahannya yang melakukan termasuk dari mereka sendiri, ya itu harus bisa dibatasi begitu segala potensi kebocoran-kebocoran. Nah yang terakhir itu Bang soal potensi pemasukan kita lewat pajak. Nah saya rasa sebenarnya masih banyak kalau dari Kementerian Keuangan coba cari lagi wajib pajak yang mungkin selama ini belum benar-benar membayar pajaknya yang sesuai, mungkin masih bisa nambah juga belum Bang. Lagi para pelaku-pelaku usaha yang nakal yang taruh hartanya di luar negeri. Betul. Nah kalau itu dikejar Bang, ya mungkin pemasukan kita bisa bertambah Bang. Artinya Bung Sahat yakin komitmen Pak Prabowo untuk itu ya kita jelas dukung gitu penuh ya? Bang.
ketika Bapak Prabowo bisa tegas kepada para menteri, wamen supaya tidak ada korupsi dan potensi pemasukan dari pajak tadi yang orang-orang yang tadi kabur, yang tidak bayar pajak sesuai dengan ini bisa dikejar, Bang. Begitu. Oke. Sejauh ini menurut Bung Sahat pelibatan anak muda ini kan masih perspektif perseorangan pelibatannya ya. Yang secara organisatoris kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya melihat kan Bang, yang pertama itu peran partai politik Bang ya. Karena bagaimanapun bicara kaderisasi di politik di dalam sistem pemerintahan kita kan salah satunya itu dari partai politik. Nah partai politik ini yang harus didorong. Kalau perempuan itu punya 30% ya kalau nggak salah itu harus ada terlibat di struktur-struktur misalnya kuota kuotanya. Perempuan, betul. Nah pemuda pun harusnya ada. Paling tidak secara komitmen walaupun tidak harus tertulis dalam bentuk aturan, bagaimana partai politik melibatkan anak-anak muda kita, mulai dari struktur partainya, kemudian juga calon legislatifnya, termasuk juga calon kepala daerah dan lain-lain. Nah calon kepala daerah saja kan kita lihat sudah cukup banyak anak-anak muda yang walaupun mungkin ada yang menang, ada yang tidak berhasil, tapi paling tidak itu menunjukkan ada keterlibatan itu diberikan ruang. Nah kalau di partai politik sudah diberi ruang untuk anak muda, harusnya kan ke eksekutifnya juga, itu juga dibuka ruang juga untuk bisa masuk. Nah begitu juga di birokrasi kementerian lembaga Bang. Kalau di kementerian lembaga, kalau menteri wamennya saja bisa usia 30-an, misalnya kan Bang, masa misalnya struktur eselon 1, eselon 2-nya juga tidak dibuka untuk usia 30-an. Masih dikunci harus usia 40-an tahun misalnya. Harusnya kan itu juga dibuka. Tinggal dilihat rekam jejaknya kan. Kalau dia jenjang karir Bung Sahat, pasti usianya di atas 40 eselon 1. Betul. Nah itu dia Kecuali Bang. Dirjen itu direkrut di non-struktural. Nah kadang non-struktural pun kadang ada dibatasi usia kan Bang. Nah jadi kalau kita bicara sekarang ke depan rekam jejak, kompetensi, ya harusnya struktural birokrasi pun dibuka. Jadi tidak hanya bicara jenjang karir, tapi punya kapasitas nggak, punya kemampuan nggak. Sehingga yang usia 30-an pun anak muda, dia bisa misalnya ikut untuk eselon 2. Atau untuk eselon 1. Nah akhirnya anak muda itu lebih berpacu juga. Dan tentu ada penilaian juga, ada kriteria, nggak asal-asalan kan Bang. Kira-kira begitu. Jadi ini menarik, ini ide baru menurut saya. Bung Sahat setuju kalau jabatan eselon 1 itu dibuka untuk publik. Ya menurut saya dia menjadi jabatan politik. Ya, yang penting gitu bukan soal politiknya Bang, tapi tadi ada merit sistemnya kan Bang. Ada tolok ukurnya, ada penilaiannya. Dia sudah punya pengalaman nggak di luar. Karena sekarang Bang usia 25 tahun pun atau 26 sudah ada yang direktur mungkin di swasta. Karena kan dengan tantangan zaman sekarang era digital, anak-anak muda sekarang kan di sektor swasta jauh lebih inovatif Bang. Nah gimana ini bisa masuk ke tadi yang bilang soal organisasi di pemerintahan misalnya kan. Supaya kita benar-benar bisa mengikuti perkembangan zaman Bang. Jangan sampai sektor swastanya sudah mau gaspol. Nah di birokrasinya karena masih banyak diisi oleh senior-senior, ya inovasinya minim. Nah kalau ini bisa dilakukan kombinasi Bang kan, ya kenapa enggak begitu Bang. Jadi di struktur eselon 1, eselon 2 pun anak-anak muda juga terbuka ruang. Tentu dengan sistem seleksi yang ketat Bang. Begitu. Artinya sesungguhnya kalau ada harapan itu, tanpa kita backup pun orang akan cenderung membekali dirinya dengan kapasitas yang mumpuni karena ada tujuan yang ingin dia raih gitu kan. Betul Bang, ada tujuan diraih sehingga ketika dia sudah setia melakukan hal kecil yang bagus, yang memberikan dampak yang bagus, ya dia bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar. Begitu Bang. Tidak harus nunggu 10 tahun lagi lah, 15 tahun lagi. Kan naik pangkat itu kan 4 tahun sekali kalau kita orang nggak semangat ASN, gitu untuk berkarya gitu Bang. Kan begitu kira. Banyak juga kan nggak hanya ngejar uang Bang, ngejar prestasi, mengejar soal pengabdian. Nah mereka ini kan harusnya bisa diberi ruang untuk bisa mendapat peran yang sesuai begitu Bang. Jadi memang harus terbuka, harus tobacco ini pemerintahan. Menurut saya kembali lagi kan Bang kepada apalagi kalau misalnya bidangnya sesuai. Contoh bidang kepemudaan. Masa yang ngisi yang terlalu senior. Walaupun yang senior bukan berarti salah Bang ya. Harusnya dikasih juga kesempatan. Silakan dinilai berdasarkan rekam jejak atau kompetensi yang lain kan Bang. Nah bidang-bidang ekonomi kreatif. Sekarang kan yang butuh bergerak ekonomi kreatif anak-anak muda Bang. Nah harusnya deputinya, direkturnya kan diisi anak muda. Jadi dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin nggak semua bidang. Kalau bidang misalnya hukum, kasih yang senior misalnya karena hukum ini kan lebih saklek. Tapi kalau bidang ekonomi kreatif, UMKM, kepemudaan, olahraga kan anak muda juga menurut saya nggak salah begitu Bang.
Menarik. Cocok untuk nanti. Ini luar biasa. Podcastnya didengar kan, Pak? Luar biasa ini pemuda Indonesia, ada gagasan baru dari Ketua Umum Gamki bahwa pemerintah harus melibatkan anak muda pada seluruh sel kehidupan bangsa, terutama di struktur pemerintahan ya. Betul. Mungkin ke depan juga calon-calon sekda itu bisa diisi sama anak muda. Gak ada ya, kalau memang dilihat punya potensi, ya bisa diisi Bang, betul. Di pemerintahan daerah, tidak hanya di pusat. Sepakat Bang? Karena itu kan lebih pada kemampuan manajemen, pengelolaan pemerintahan gitu ya, bukan mengeksekusi kebijakan. Ya, betul. Kalau eksekusi kan ya pelayan-pelayan di bawah yang pangkat bawah bisa bekerja gitu ya. Ya contoh tadi dinas pemuda olahraga di daerah, dinas mungkin ada ekonomi kreatifnya, UMKM-nya kan masa nggak bisa diisi anak muda gitu Bang. Iya, luar biasa. Tinggal KNPI kan suarakan juga Bang. Iya dong. Nah, begitu. Harus. Selanjutnya, dari berapa sih kementerian sekarang? Ada sekitar 40-an ya kalau 40-an kementerian lembaga Bang. 40-an. 48, 49 mungkin. Berapa persentase orang yang mengisi pos-pos itu menurut Bung Saad meyakini bahwa mereka bisa bekerja? Karena basisnya hari ini kita tahu semua basisnya partai politik. Ya betul. Mungkin tidak semua, tapi di atas 70% itu basis rekrutmennya adalah partai politik. Sementara di partai politik sistem rekrutmennya kita udah lihat sekarang banyak yang asal comot. Meskipun bagi partai-partai yang besar ya, bagaimana Bung Saad melihat itu? Ya tentunya kan yang bisa saya lihat ini kan dari yang saya kenal aja Bang. Kalau yang belum pernah interaksi kan kita nggak tahu. Ya beberapa yang saya kenal kan yang anak mudanya khususnya kan itu memang punya pengalaman sebelumnya di organisasi. Kemudian juga mereka ya selama ini punya rekam jejak yang baik Bang ya. Tinggal bagaimana dengan mereka masuk ke dalam sistem pemerintahan, apa yang selama ini mereka lakukan di organisasi tapi di luar itu bisa nggak dijalankan dengan target-target yang terukur begitu kan Bang. Nah menurut saya dengan waktu yang ada ya harusnya mereka bisa paling tidak membuktikan dalam 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. Apakah target-target dari Pak Presiden itu bisa dikejar untuk bisa kemudian dicapai. Nah kalau kita lihat juga kan banyak punya background itu dari latar belakang organisasi Cipayung. Yang misalnya dulunya di HMI, PMI, GMKI, Muhammadiyah, IMM, IPM itu kan cukup banyak juga Bang. Nah mudah-mudahan mereka-mereka ini yang punya latar belakang aktivis organisasi Cipayung Plus tadi itu juga bisa menunjukkan bagaimana pengalaman mereka di organisasi itu bisa berdampak juga di birokrasi. Iya dong, jangan bikin malu. Malah ikut-ikutan dengan birokrasi yang panjang. Betul. Kan begitu Bang, tidak menyuarakan apa yang selama ini idealisme dari kita para aktivis di organisasi kemahasiswaan tadi Bang. Betul. Ya tinggal menunggu waktu aja Bang. Kalau ini kan Pak Presiden yang mengevaluasi Bang. Iya. Kita tinggal aksinya kan Bang. Iya. Aksi di lapangan. Saya sebenarnya berharap Bung Saad juga bisa menjadi bagian dari kabinet yang ada, mungkin evaluasi pertama atau evaluasi kedua nanti. Itu kita berdoa, lah, kita senang juga begitu Bung Saad masuk, ada kawan kita. Usia kan masih muda Bang. Iya. Yang penting berkarya di luar dulu Bang. Betul. Yang konkret yang harus dipersiapkan oleh pemerintah menurut Bung Saad dalam bentuk program pemberdayaan anak muda harusnya bagaimana? Karena kita lihat ada Kemenpora hari ini, tetapi lebih banyak mengurusi olahraga. Anak muda nyaris tidak diurus, meskipun ada, tetapi tidak dominan. Bung Saad, apakah melihat struktur Kemenpora masih efektif atau masih perlu dirubah itu? Sebenarnya kan kalau bicara tentang kebutuhan anak muda ini kan tidak cukup hanya di Kementerian Pemuda Olahraga Bang. Ada di ekonomi kreatif, UMKM, koperasi pun mungkin bisa di banyak kementerian sebenarnya Bang. Tapi sekarang siapa yang menjadi leading sektornya? Nah ini yang paling penting. Nah, kalau misalnya sekarang kita punya Pak Wapres yang dari segmen muda, apakah beliau yang akan memimpin atau dari salah satu Kemenko? Itu mungkin satu yang menurut saya perlu diperjelas. Nah sehingga lintas kementerian ini pun tidak menjadi hanya ego sektoral Bang. Kemenpora urus versinya saja, Ekraf misalnya bagiannya aja, UMKM bagiannya akhirnya parsial begitu. Jadi kalau leading sektornya sudah ada, nah yang kedua kan integrasi programnya jelas gitu. Misalnya kalau untuk yang bicara UMKM ekonomi kreatif, nah ini yang harus fokuskan. Tinggal bagaimana kemudian menjalankan programnya sampai ke daerah dan melibatkan organisasi-organisasi
dari non negara ini, dari sipil ini Bang. Kita ada KNPI, ada organisasi Cipayung Plus, pemuda lintas agama kayak GAMKI, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Katolik dan lain-lain. Artinya kan banyak sebenarnya organisasi yang jelas kadernya ada Bang. Kadernya ini banyak bidang. Nah ini selama ini dilibatkan nggak kira-kira? Nah kalau ini bisa dilibatkan, dilakukan proses seleksi yang benar, nah harusnya kan lebih tepat sasaran. Iya, karena mereka lebih paham kebutuhannya mereka. Betul. Tepat sasaran, tidak asal lempar aja. Yang penting LPJ di kementerian masing-masing tercantum, program terlaksana. Nah ini kan sayang begitu Bang. Jadi kalau sudah jelas leading sektor, pembagian tugas setiap kementerian jelas, nah kemudian pelibatan dari organisasi sipilnya atau organisasi kepemudaannya, termasuk mungkin BEM juga bisa dilibatkan, Karang Taruna bisa dilibatkan. Artinya kan banyak sebenarnya Bang, kita bicara organisasi. Nah baru tinggal nanti pembagian segmennya kan Bang, mungkin ada segmennya politik, segmennya entrepreneur, segmennya profesi. Menurut saya ini bisa mempersiapkan generasi Mas tadi Bang. Nah kalau periode lalu kan ada sempat Pak Jokowi itu sampaikan manajemen talenta Bang. Manajemen talenta. Tapi menurut saya nggak terlaksana kemarin karena COVID. Nah sempat dicanangkan oleh Pak Jokowi manajemen talenta Indonesia. Jadi untuk memanajemen SDM kita untuk menuju Indonesia emas. Nah menurut saya ini yang perlu dijalankan dengan namanya versi pemerintah sekarang seperti apa. Tapi memanajemen generasi muda kita. Jadi jelas kita itu arahnya SDM kita ini mau kemana nih. Jadi kalau GAMKI ditanya, GAMKI bisa tolong siapkan kader-kader yang hukum. Kader-kader kita bisa siapkan Bang. KNPI tolong diinformasikan. Jadi kader-kader ini kan sesuai dengan apa arah perjalanan bangsa kita ke depan. Nah itu menurut saya yang ke depan perlu dipersiapkan oleh pemerintah dan kita organisasi sipil, organisasi kepemudaan sih pasti siap Bang untuk bekerja sama. Dalam satu kesempatan saya pernah menyaksikan di video saya nggak saksikan langsung. Pak Prabowo itu ngomong, sudah saatnya kita berhenti menggelar acara yang sifatnya seremonial. Ya betul. Sudah saatnya kita melakukan sesuatu yang konkret untuk rakyat Indonesia. Artinya kalau pengalaman kita ada acara pelatihan UMKM misalnya, ya biasanya kan laporan aja yang rapi. Ya. Tapi berapa UMKM yang pengusaha-pengusaha yang dilahirkan dari hasil itu kan nggak ada yang terukur, gitu kan Pak. Artinya Bung Saad akan menyampaikan bahwa harusnya pemerintah langsung ke organisasi-organisasi kemasyarakatan itu ya. Iya salah satunya begitu Bang, karena kalau saya ini kan background anak teknik Bang. Nah di teknik itu namanya rekayasa teknologi. Merekayasa kita mau tahu nih 10 tahun 20 tahun lagi perkembangan bagaimana. Dari sekarang kita sudah persiapkan rekayasanya sehingga bisa mencapai target itu. Sama dengan Indonesia emas Bang. Kita punya target 2045 Indonesia emas, Indonesia maju. Maju dengan potensi begini-begini. Ada kita punya nikel, kita punya industrinya seperti apa dan seterusnya. Nah harusnya dari sekarang anak muda kita kan dilakukan rekayasanya, diarahkan untuk masuk ke bidang profesi ini, ke sini. Bukan asal ikut sekolah, silakan ikut SD, SMP, SMA, jurusan bebas saja ambil. Harusnya itu bisa diarahkan. Nah makanya butuh manajemennya seperti apa, konsepnya bagaimana. Nah kita yang kepemudaan ini kan ketika disampaikan, tolong kader-kader disiapkan yang bidangnya begini. Karena Indonesia emas itu akan ada lapangan pekerjaan itu di sektor ini. Nah kalau ada yang mau, kita akan siapkan pelatihan. Udah kita tinggal nyari. Pemerintah tinggal backup. Kita ada 10 orang bisa untuk pelatihan ini. Pemerintah tinggal buat wadahnya. Jadi nggak kayak tadi dibilang Pak Prabowo, seminar-seminar, cuman acara seremoni, dana habis banyak tapi nggak ada hasil. Outcome-nya nggak jelas begitu. Betul, nah kalau itu bisa dilakukan manajemen itu, saya yakin Indonesia Emas 2045 yang kita Indonesia Maju itu Bang, itu bisa tercapai. Jadi infrastrukturnya dibangun, kalau SDM-nya nggak siap kan sia-sia Bang. Betul. Jadi itu menurut saya kalau dilakukan ya kita bisa mencapai target tadi Bang. Iya, artinya langkah Pak Prabowo untuk memperbaiki gizi, that's okay. Sangat oke Bang. Tidak cukup. Harus ada roadmap yang jelas. 5 tahun yang akan datang generasi emas ini sudah sampai kemana. Betul. Sehingga di tahun 2045 memang udah ready barang ini. Betul. Sama kayak Jepang dulu kan, kalau ceritanya setelah Perang Dunia kan cari guru. Karena dia punya roadmap, guru ini yang menyiapkan murid. Nah sekarang kita punya target Indonesia Emas. Nah bagaimana kita tadi 5 tahun lagi berarti sudah harus mencetak berapa orang, bidang apa. 10 tahun lagi sampai 2045 Bang. Itu. Kalau komitmen, kita sudah lihat Pak Prabowo begitu jadi Menteri Pertahanan,
Dia bangun Universitas Betul. Unhan dengan jurusan yang basisnya jelas. Betul. Matematik, segala macam itu kan jelas. betul. Kalau komitmen. Cuma kan kita nggak tahu nih apakah kabinet atau pembantu beliau ini bisa menerjemahkan itu dalam bentuk program yang nyata apa tidak. Ya. Menurut Bung Sahat gimana? Nah ini kembali lagi kan Bang, dengan target-target besar yang harus kita capai, ini kan harus juga dilakukan langkah-langkah besar. Yes. Tidak bisa langkah-langkah yang kecil-kecil saja Bang. Nah oleh karena itu kembali lagi Bapak Prabowo pasti punya indikator penilaian. Apakah kemudian setiap kementerian ini, khususnya kementerian-kementerian prioritas ya Bang, yang memang menjadi prioritas utama untuk semua program yang beliau sampaikan itu. Nah itu tercapai nggak dalam mungkin beliau punya waktu berapa bulan kah atau setahun atau 2 tahun. Ya karena pasti akan sangat banyak sebenarnya ya dengan partai politik dan juga orang-orang profesional yang bisa untuk kemudian mengerjakan tugas-tugas itu jika Menteri Wamen yang lain belum siap atau tidak bisa mencapai itu kan Bang. Nah tinggal dari beliau saja. Nah kalau kita dari organisasi kepemudaan ya saya dari GAMKI, saya yakin teman-teman organisasi lain pasti siap Bang untuk jadi mitra strategis pemerintah khususnya untuk mempersiapkan SDM tadi gitu. Saya singgung sedikit kemarin kan pemerintah tapi belum Pak Prabowo sih masih Pak Jokowi memberikan izin tambang pada ormas-ormas itu. Dalam perspektif yang positif kita melihatnya bahwa ini cara pemerintah untuk memberdayakan mereka tidak hanya urus masjid, tidak hanya urus gereja, tapi juga bisa urus usaha, ya kan? Dalam artian pemerintah telah mendorong ini ada kapasitas wirausaha yang harus dibangun pada semua segmen itu. Nah, apakah hal konkret juga harus dilakukan untuk OKP ini, khususnya OKP Cipayung ya? Saya rasa perlu Bang untuk organisasi-organisasi kepemudaan seperti yang soal pengelolaan tadi tambang oleh ormas keagamaan kan. Nah itu kan sebenarnya adalah memberikan ruang bagi organisasi keagamaan yang juga ikut berjuang untuk kemerdekaan. Kader-kadernya juga ikut memberikan tumpah darah untuk kemerdekaan ini. Kemudian bisa mengelola sumber daya alam punya kita gitu. Jadi tidak lagi itu hanya dikuasai oleh oligarki pengusaha-pengusaha besar. Bahkan dari luar juga mengelola itu. Sementara kita hanya mengandalkan proposal. Kita ajukan ke perusahaan mana, CSR-nya. Sementara itu yang ada di sekitar sana yang tinggal itu ya anggota-anggota kita. Begitu Bang. Nah tinggal kan bagaimana diberikan pendampingan oleh pengusaha-pengusaha yang baik. Kan nggak semua pengusaha kotor Bang. Pasti ada juga pengusaha-pengusaha yang baik di setiap agama. Contoh di GAMKI Kristen. Pasti ada pengusaha yang selama ini bayar pajak. Pengelolaan AMDAL-nya juga lingkungan hidupnya bagus. Ya mereka yang mendampingi. Sehingga kerja-kerja ini tidak melanggar aspek lingkungan. Aspek apalagi semua kan Bang. Nah tapi kalau kita khawatir dengan ini. Akhirnya tawaran yang positif ini malah nggak dikerjakan, ya sayang begitu Bang. Betul. Nah yang terakhir saya lihat ini kan, ini juga ruang untuk SDM-nya generasi muda kita itu bisa berkarya kan Bang. Misalnya kan setiap organisasi, setiap lembaga keagamaan ini kan punya kader-kader. Organisasi kepemudaan ini kan punya kader. Nggak mungkin semuanya orang politik Bang. Pasti ada juga orang yang paham tambang, paham soal keuangan. Ya, mereka kan jadinya mendapat kesempatan. Nah tinggal tadi pemodalannya kerjasama dengan perusahaan gitu dengan bank atau apa supaya semua berjalan baik. Porsinya mungkin dibatasi dulu, kuotanya mungkin yang lebih kecil supaya jangan beban kerja yang terlalu besar jadi nggak maksimal. Nanti kaget. Nah, menurut saya itu harusnya bisa. Sehingga kita bisa mencetak pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha-pengusaha muda yang nantinya bisa menggantikan ya pengusaha-pengusaha besar yang ada sekarang. Nah, yang dikader karena dukungan dari pemerintah tadi, Bang. Iya, artinya kalau itu dilakukan maka mimpi Pak Prabowo bahwa warga negara Indonesia tidak jadi penonton di negaranya sendiri, itu bisa terwujud. Betul. Dengan target ada 8% pertumbuhan ya Bang kan. Nah, ini kan salah satunya juga jangan pertumbuhannya hanya dilihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah puluhan tahun. Bagaimana mencetak yang dari kecil-kecil ini lama-lama diberi ruang, akhirnya kan 2045 mereka lah jadi pengusaha-pengusaha besar kita Bang. Betul. Nah itu. Jadi, artinya memang saya yakin target pertumbuhan itu harus menyentuh kepentingan misalnya bagaimana pekerja yang tadinya sulit cari kerja bisa mendapatkan pekerjaan, tadinya konsumtif menjadi produktif, kan gitu ya kan? Mestinya, kalau istilahnya ini kan Bang, istilahnya Bang Bambang Pacul kan Korea yang melenting Bang. Korea melintir. Korea yang melenting ini nggak hanya di sektor politik Bang, ada juga di sektor bisnis.
Yang mungkin mereka selama ini kerjain bisnis tapi skala kecil. Tapi ketika dikasih dorongan, dikasih kesempatan, ya mereka akan jadi pengusaha-pengusaha besar ke depan. Nah, jangan sampai mereka disuruh tanding secara setara gitu dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya pasti kita nggak bisa bersaing, Bang. Betul. Tapi kalau ada dikasih ruang-ruang privilege lah yang besar kepada mereka yang sewajarnya. Ya mudah-mudahan bisa zaman Pak Prabowo dan pemerintah ke depan melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang akan masuk ke kancah nasional ke depan, Bang. Gitu. Amin. Kita doakan bersama. Kita harus didorong terus oleh Rumah Pemuda, Bang. Kita sama-sama pendukung Prabowo dan kita berharap Pak Prabowo tidak hanya omong-omong. Siap, pastilah, Bang. Beliau dari ketegasannya banyak yang bisa kita lihat. Banyak musuh-musuh beliau yang tidak suka dengan beliau rangkul semua. Bahkan dia abaikan kawan sendiri. Kasar katanya begitu ya. Artinya komitmen itu harus didukung semua oleh seluruh bangsa Indonesia. Pemuda Indonesia hari ini luar biasa. Bung Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum GAMKI. Sebelum kita tutup, mohon kesediaan Bung Sahat untuk memberikan closing statement sebagai inspirasi mungkin buat pemuda Indonesia. Ya, kalau saya tentunya dengan teman-teman generasi muda ini kan ada hampir 60% dari penduduk Indonesia. Nah, kita inilah generasi emas untuk bisa kemudian mengisi ruang-ruang yang akan kemudian sama-sama berjuang menuju Indonesia emas 2045. Nah, tidak semua mau masuk politik, tentu ada yang masuk di bisnis, di profesional lainnya sesuai bidang kita. Nah, bagaimana kita solid dan tentunya kita berharap pemerintah sekarang pun melihat ini adalah potensi yang harus dikembangkan sehingga kemudian kita punya daya saing untuk menghadapi tantangan global. Nah, mudah-mudahan pemerintahan Bapak Prabowo dengan ada Mas Gibran dan juga seluruh menteri, wakil menteri yang ada itu punya komitmen untuk membangun generasi muda kita. Terima kasih, semangat untuk kita semua. Pemuda Indonesia, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.